Bisa dibilang pilihan powerbank untuk sekarang itu memang ada banyak banget ya guys ya. Tapi kalau kalian nyari yang performanya tinggi dan cocok untuk smartphone flagship, harusnya ini bisa jadi opsi yang bagus banget. Namanya adalah powerbank dari Anker, namanya Anker Zolo. Gue bilang kayak gitu karena bisa dibilang ini powerbank yang performanya luar biasa tinggi untuk kelas harganya. Tampilan bodinya juga stylish dan fitur-fiturnya juga banyak yang cocok untuk smartphone flagship kayak iPhone 16, iPhone 15, atau flagship Android yang lain. Plus harga powerbanknya juga terhitung bagus banget. Jadi langsung kita bahas aja guys ya, gimana sih performa in real life-nya si Anker Zolo ini. Nah, untuk powerbanknya sendiri, kebetulan di sini gue udah nyobain dua varian ya guys ya. Jadi ada varian yang 10.000 mAh dan juga 20.000 mAh yang harganya tuh mulai di angka 300 ribuan. Tapi terkadang harganya tuh masih bisa lebih murah lagi karena memang ada promo-promo biasanya. Kayak contohnya nih sekarang, karena dia baru banget launching, harganya sekarang jadi cuma 299.000 untuk yang 10.000 mAh dan cuma 399.000 untuk yang 20.000 mAh. Link produknya kalian bisa cek aja di kolom deskripsi. Di situ udah gue taruh link Tokopedia, Blibli, dan juga Shopee. Jadi kalian bisa sesuaikan aja dengan e-commerce yang sering kalian pakai. Nah, untuk harga segitu, setelah dicobain sih, bisa gue bilang sih ada beberapa alasan kenapa akhirnya gue berani untuk rekomendasiin powerbank ini untuk user iPhone 15, iPhone 16, atau flagship Android yang lain. Yang pertama dari bodinya aja bisa dibilang ini udah nggak biasa ya guys ya. Biasanya kan di harga segini powerbank itu tampilannya itu ya standar aja, build quality-nya juga seadanya, dan warnanya juga paling hitam doang. Sedangkan si Anker Zolo ini langsung dikasih tampilan yang stylish guys, jadi cocok kalau dipakai berbarengan dengan smartphone flagship yang desainnya itu kan mewah-mewah, jadi tampilannya itu nggak kebanting gitu. Pilihan warnanya juga ada banyak, kayak di sini ada yang warna hitam, ada yang warna biru, ada yang warna putih, dan juga ada yang warna pink kalau kalian cari yang lebih feminim gitu. Plus material bodinya juga terasa enak di tangan karena dia punya finishing yang lembut, jadi terasa halus-halus gitu lah kalau dipegang. Bahkan dia juga masih dikasih indikator LED notifikasi baterai yang detail kayak gini, padahal di harga segini biasanya kita cuma dikasih model yang 4 titik lampu doang indikatornya. Jadi dari segi tampilan sih bisa dibilang sih ini udah paling maksimal lah ya, karena emang kelihatan lebih mahal aja kalau dibandingkan dengan powerbank di harga yang mirip sama dia. Dan nggak cuma dari tampilannya doang, dari segi fitur juga si Anker Zolo ini langsung dikasih fitur yang lebih tinggi. Kayak pertama, kalau yang lain tuh kan biasanya output maksimalnya itu ada di 22,5 watt, sedangkan si Anker Zolo ini langsung dikasih output maksimal di 30 watt. Yang akhirnya ngebuat dia bisa ngecas lebih cepat untuk beberapa model flagship yang nanti kita bahas performanya gimana. Terus dia juga dikasih built-in USB Type-C cable yang kayak gini, yang itu ngebuat powerbanknya itu selalu siap pakai karena memang selalu ada kabel yang ready. Build quality dari kabelnya juga kelihatan kokoh karena kabelnya ini udah braided, jadi lebih tahan lama dan gak gampang robek walaupun banyak tertekuk-tekuk atau kejepit-jepit di dalam tas. Dan dengan adanya kabel ini, itu ngebuat powerbank ini tuh jadi bisa ngecas 3 device sekaligus. Karena selain kabel ini, dia juga punya 2 port tambahan yang bisa dipakai untuk ngecas device lain sekaligus. Dan bedanya kalau dibandingkan dengan powerbank di harga yang sama, ini semua portnya itu punya output yang maksimal. Bahkan port USB Type-A-nya ini aja, outputnya itu sama kencengnya dengan output tertinggi powerbank saingannya. Jadi mau pakai port manapun, di sini kita bisa dapat output yang kenceng. Menurut gue sih itu ngebantu banget ya, terutama yang USB Type-C cable ini yang built-in. Gue seneng aja karena ini ngebuat gue tuh nggak perlu bawa kabel tambahan untuk pakai ini pas lagi keluar rumah. Dan itu juga ngebuat kabel bawaan smartphone gue bisa ditinggal di rumah aja. Bahkan lebih nyaman juga karena itu ngebuat bentuk dari powerbanknya beserta kabelnya juga jadi lebih simple, lebih enak aja dibawa-bawa. Nah, kalau build quality-nya udah oke, sekarang pertanyaannya gimana nih performa in real life-nya? Apakah sesuai dengan speknya atau gimana? Nah, kalau ngomongin performa dari powerbank ini, salah satu yang menarik menurut gue tuh adalah dari penggunaan baterai si Anker Zolo ini. Bisa dibilang Anker ini pakai material baterai yang beda dengan powerbank biasanya karena dia udah pakai baterai dengan material LiCOO2 yang kalau dibandingkan dengan material powerbank biasa itu punya dua kelebihan penting. Yang pertama, baterai LiCOO2 ini punya input dan output yang lebih stabil, dan yang kedua, dia juga punya durability atau masa pakai yang lebih panjang. Bahkan kata Anker ini tuh bisa dipakai bertahun-tahun tanpa rusak karena dia punya cycle baterai yang 2 kali bahkan sampai 3 kali lebih lama dibandingkan dengan powerbank biasanya. Gue sendiri tentu aja nggak bisa ngetes itu ya guys ya, karena itu cuma bisa dijawab oleh waktu doang. Tapi gue bisa ngetes kemarin gimana untuk kestabilannya. Jadi kemarin gue coba tes dengan alat yang namanya itu adalah current measurement, dan pas powerbank ini disambungin ke charger, ternyata bisa dibilang inputnya memang beneran stabil guys, di 20 watt. Yang impactnya ngebuat powerbank ini pengecasannya jadi jauh lebih cepat. Gue bilang kayak gitu karena di saat yang lain powerbanknya 10.000 mAh di harga segini tuh biasanya pengecasannya itu bisa sampai 3,5 jam
dari 0 sampai full. Sedangkan di Anker Zolo ini dia cuma butuh waktu sekitar 2 jam doang. Dan ini aja udah menghemat banyak waktu karena selisih 1 jam ini bakalan terasa banget. Terutama buat orang-orang yang ngecas powerbank itu kadang suka terburu-buru. Terus kemarin gue juga coba untuk ngetes outputnya untuk ke smartphone flagship gimana. Kebetulan gue punya dua yang cocok untuk dites di sini. Kemarin gue coba outputnya ke Galaxy S dan juga tentu aja ke iPhone ya guys ya. Dan di situ gue ngerti tuh akhirnya kenapa kita butuh output yang 30 watt ini. Gue bilang kayak gitu karena dengan output 30 watt ini akhirnya itu kita bisa manfaatin sistem fast charging yang lebih tinggi levelnya kalau dibandingkan dengan powerbank biasa yang outputnya itu masih 22,5 watt. Contohnya kayak di Samsung nih ya, kalau misalnya di Samsung ini, kalau di powerbank normal biasanya kita cuma dapat status di fast charging doang. Sedangkan di Anker Zolo ini kita bisa dapat level fast charging yang lebih tinggi, yaitu namanya adalah super fast charging yang udah sampai 25 watt. Outputnya juga cukup stabil ya guys ya, di sekitar 23 watt dan itu ngebuat pengecasannya itu jadi cepet banget. Kalau di powerbank biasa gue bisa ngecas HP Samsung itu sekitar 2 jam, sedangkan di Anker Zolo ini gue bisa ngecas S23 Plus dalam waktu 1 jam 15 menit doang. Bahkan dari 5% ke 80% dia cuma butuh waktu sekitar 40 menit. Ini cepet banget. Terus pas gue cobain untuk iPhone juga ini kecepatannya sama kencengnya. Jadi kemarin gue cobain dari 10% ke 50%, ternyata dia cuma butuh waktu sekitar 20 menit doang. Dan dari 10% ke 80% dia cuma butuh waktu sekitar 44 menit doang. Dan kalau dipakai untuk ngecas iPhone sampai full, baterai dari powerbank ini cuma berkurang 39% doang. Yang akhirnya ngebuat powerbank yang 10.000 mAh ini bisa dipakai untuk ngecas iPhone sebanyak 2 kali. Kalau misalkan yang S23 atau S24 dia cuma bisa dipakai sampai 1,9 kali. Tapi kalau dirasa wah itu kurang banyak bang, kalian bisa cobain aja yang kapasitasnya lebih tinggi yang 20.000 mAh. Gue rasa ini lebih cocok sih buat orang-orang yang memang ngecasnya banyak atau memang kalian juga punya tablet yang biasanya dicas pakai powerbank juga. Ini lebih cocok yang 20.000 mAh. Jadi untuk hal performa sih bisa dibilang ini nggak cuma ngecas powerbanknya doang yang cepat, tapi dia juga bisa ngecas iPhone dan juga smartphone Samsung yang flagship juga sama cepatnya dengan charger bawaannya. Dengan level fast charging yang lebih tinggi tentunya kalau dibandingkan dengan powerbank di harga yang sama. Makanya gara-gara itu gue tadi berani bilang kalau powerbank ini emang cocok nih untuk user flagship, terutama iPhone dan juga smartphone Samsung yang flagship. Terutama buat orang-orang yang pengen dapetin pengecasan maksimal walaupun cuma pakai powerbank doang. Untuk fitur lainnya di sini juga dia punya fitur low battery reminder, di mana dia ini LED indikator baterainya itu bakal berkedip-kedip kalau misalkan baterai levelnya itu dari 5% ke bawah. Ya bisa dibilang sih itu fitur yang nice to have aja karena biasanya kan kita kalau udah ngelihat baterai powerbank di bawah 15% pasti langsung ngecas dong biasanya kan kayak gitu. Tapi walaupun kayak gitu, kesimpulan gue untuk powerbank ini nggak berubah, apalagi kalau tadi lihat harganya. Gue sih berani bilang kalau powerbank Anker Zolo ini salah satu powerbank yang sangat recommended karena kalau dibandingkan dengan powerbank lain di harga yang sama, ini selain desainnya lebih stylish, powerbank ini juga ternyata support output yang lebih tinggi guys, jadi bisa ngecas lebih cepat juga, level fast chargingnya, baterainya juga lebih awet dan punya fitur yang lengkap, bahkan ada fitur built-in USB Type-C cable juga yang menurut gue berguna banget sih untuk dipakai sehari-hari. Dan keberadaan kabel ini juga bakal ngebuat powerbank ini bakalan cocok untuk user-user iPhone 15 dan juga iPhone 16 nantinya. Karena seperti yang kalian tahu, tahun lalu itu portnya tuh udah berubah ya. Bukan paket Lightning lagi, tapi yang 15 dan 16 nantinya udah pakai USB Type-C. Jadi ini bakalan lebih cocok tuh untuk mereka. Sedangkan untuk flagship Samsung, ya bisa dibilang ini juga udah sangat-sangat cocok ya. Karena pertama kabelnya mereka udah sama portnya dengan kabel yang tersedia di sini, USB Type-C. Terus dia juga udah support super fast charging yang 25 watt dan itu udah terhitung jarang ya guys ya, terutama untuk power bank yang harganya itu di bawah 300 ribuan kayak gini. Jadi ini cocok lah untuk user-user flagship Samsung. Dan ya mungkin segitu dulu aja, jangan lupa like dan share video ini guys ya, biar nanti yang nonton makin banyak. Kayak video kemarin ternyata yang nonton ada banyak, gue happy banget walaupun udah hiatus 1 tahun ternyata kalian masih mau nonton gue, thank you banget. Itu tentu aja ngebuat gue semangat lagi buat video. Jadi kali lagi gue ucapin makasih banyak guys, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video-video gue yang berikutnya. Thank you banget udah nonton. Ciao.